Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, selalu dalam keadaan sehat, ceria, bahagia dan juga dilimpahkan banyak rezekinya ya. Amin. Akhirnya setelah vakum beberapa bulan ini, saya bisa bikin video lagi ya teman-teman. Maaf banget karena beberapa waktu terakhir itu memang fokus saya lagi terganggu ya. Makanya saya baru sempat bikin video ini kemarin. Nah, sebelum lanjut ke video, saya mau unboxing dulu paket dari Lazada. Ini tuh perintilan dapur ya, teman-teman. Ini tuh rak bumbu saya beli di Lazada, harganya tuh murah banget ya teman-teman. Harganya di 18.000, dengan ongkir itu saya udah dapet dapat rak ini tuh di harga 23.000. Nah, ini perlu dirangkai dulu ya teman-teman. Kita rangkai dulu. Jadi video budgeting kali ini adalah permintaan dari salah satu subscriber yang kemarin komen di video saya yang sebelumnya. Beliau minta dibuatkan budgeting mingguan ya. Nah, ini dia screenshotannya teman-teman. Sekarang kita masuk ke budgeting ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa budgeting yang saya buatkan ini adalah murni dari kacamata saya sebagai seorang ibu rumah tangga, bukan dari kacamata pakar ataupun profesional. Jadi mohon maaf ya nantinya jika di video budgeting ini ada sesuatu yang kurang tepat, mohon dikoreksi ya. Kalau menurut saya sih budgeting itu adalah senyamannya kita aja. Mau pendapatannya bulanan tapi kita budgetingnya mingguan ataupun sebaliknya, yang penting itu goalsnya sama ya teman-teman, bahwa rezeki uang yang kita dapatkan itu bisa kita atur dengan sebaik-baiknya untuk kita manfaatkan juga dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting dari itu semua adalah berapapun rezeki yang kita dapatkan, pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah bersyukur ya. Dengan bersyukur maka tentunya Allah akan melipat gandakan rezeki yang kita dapatkan. Terlebih dari itu, maka Allah juga akan memberikan ketentraman dan ketenangan pada hati kita ya teman-teman. Nah, itu semua adalah menjadi self reminder ya buat saya. Kadang caranya Allah itu sangat luar biasa, bahkan sampai di luar nalar kita sebagai manusia. Budgeting yang saya buat kali ini adalah dengan income sebanyak 400.000. Beliau minta dibuatkan budgeting mingguan dengan beban itu untuk 2 orang dewasa juga 2 anak yang masih kecil-kecil ya, yang SD dan TK. Di sini seperti biasa saya pisahkan dulu kewajiban tetapnya atau kebutuhan yang tetap, karena alhamdulillahnya beliau sudah memberikan list apa-apa yang harus dibayarkan tetap setiap minggunya. Ada SPP, listrik, cicilan, beras dan lain-lain, sehingga total dari kewajiban tetapnya itu ada di 162.000. Lalu sisa anggarannya di sini saya poskan di kebutuhan-kebutuhan yang pokok, karena memang budgetnya nggak besar, jadinya hanya kebutuhan pokok saja ya yang harus diutamakan. Di sini ada yang paling penting dari semuanya itu teman-teman, saya buatkan charity atau sosial atau sodako dan lain-lain ya teman-teman. Di sini saya budgetkan 10.000. Terus untuk kebutuhan anak saya budgetkan 50.000, keperluan gas dan galon ada 30.000. Nah, belanja seperti biasa ya, saya selalu membuatkan belanja harian, maksudnya belanja di 3 hari pertama dan 3 hari kedua, dibagi 2 kayak gitu supaya nggak over ya teman-teman. Sama-sama di 60.000 juga
Di sini saya tuliskan kuota sebanyak 28.000. Mudah-mudahan ini cukup untuk 1 minggu. Kenapa? Karena menurut saya sih di zaman digital kayak gini ya, di era digital kayak gini tuh kuota itu mendukung untuk kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan ya teman-teman. Nah, tak lupa pula saya buatkan post saving ya teman-teman, karena ini tuh menurut saya penting banget. Di sini saya postkan untuk dana darurat, terus dana pendidikan, atau tabungan pendidikan, juga dana untuk jaga-jaga. Jadi nanti kalau semisalkan ada rezeki yang didapat di luar dari pendapatan atau hasil dari hasil dari usaha sampingan, bisa dimasukkan ke post saving kayak gini. Sebetulnya yang saya buatkan ini hanya polanya saja ya teman-teman. Teman-teman bisa masukkan di saving ini mungkin untuk tabungan kurban, untuk tabungan Idul Fitri, atau keperluan-keperluan yang lain yang sifatnya itu bisa dinantikan ya teman-teman. Selanjutnya, saya juga buatkan kolom nabung suka-suka. Di sini saya postkan goalsnya itu 75.000. Sebetulnya bebas aja sih, mau berapapun juga. Cuman kalau kita mampunya dimulai dari yang kecil itu nggak apa-apa banget ya teman-teman. Fungsinya supaya kita nantinya bisa, tabungan ini tuh bisa untuk sinking fund, untuk keinginan atau kebutuhan yang lain juga itu kan bisa. Nah, dari mana uangnya? Kalau semisalkan ada sisa pos dari budgeting di atas, jadi kita bisa masukkan uangnya ke nabung suka-suka ya. Santai aja sih, ada 2.000, ada 5.000 gitu ya, jangan terlalu terburu-buru. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata di video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care